Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amia Sofitami dengan NPM 1006030317076. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Kosmetika. Yang pertama mengenai sediaan deodoran dan antiperspiran. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan karakter kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin, serta keringat apa saja yang dikeluarkan oleh dua kelenjar tersebut? Seperti yang kita tahu, keringat keluar dari kulit kita. Nah, keringat ini bisa terjadi karena adanya kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. Keringat ini merupakan hasil fungsi biologis yang normal dan sehat pada tubuh manusia. Keringat ini mulai terbentuk sejak beberapa bulan setelah kita lahir. Nah, zat apa saja yang terkandung dalam keringat? Utamanya yaitu ada natrium klorida, air, dan protein. Nah, apa penyebab kita bisa berkeringat? Yang pertama itu karena lingkungan yang panas, adanya gerakan dan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan pedas maupun makanan yang panas, serta adanya gerakan emosional atau saat kita stres sehingga kita dapat mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini keluar dari struktur kulit kita. Nah, kenapa keringat ini diperlukan? Karena untuk mengatur suhu tubuh. Adapun dampak positif dan dampak negatif keluarnya keringat. Yang pertama itu ada dampak positif keluarnya keringat kita, yaitu untuk membuang racun dari dalam tubuh. Yang kedua membakar kalori. Yang ketiga menurunkan stres serta memperlancar sirkulasi darah. Adapun dampak negatif saat kita berkeringat yaitu menyebabkan kulit dan baju terlihat basah ataupun lembab karena keringat ini mengandung garam yang dapat menimbulkan bercak kekuningan pada pakaian kita. Kemudian dampak negatifnya yaitu keringat berlebih dapat menyebabkan gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Keringat juga dapat terjadi timbulnya beberapa mikroorganisme seperti tumbuhnya jamur. Nah, seperti pada gambar, terdapat dua jenis kelenjar yang memproduksi keringat. Yang pertama ada kelenjar ekrin. Ini kelenjar ekrin ini menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Kelenjar ekrin ini merupakan kelenjar keringat yang terhubung langsung ke permukaan kulit. Kelenjar ekrin ini terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh. Bisa dilihat ukuran dari kelenjar ekrin ini sangat kecil dibandingkan dengan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ini sudah aktif saat 2 minggu setelah kita lahir. Nah, tujuan dari adanya kelenjar ekrin ini yaitu untuk membantu mengontrol suhu tubuh dengan meningkatnya suhu tubuh sehingga dapat mensekresi keringat. Adapun manfaat dari kelenjar ekrin ini yaitu mampu melindungi tubuh terhadap bakteri dari virus yang berbahaya. Nah, apa saja sih yang dikeluarkan oleh sekresi kelenjar ekrin ini? Yang pertama itu ada larutan elektrolit encer dengan komponen utama yaitu bikarbonat, ada kalium dan natrium klorida, dan komponen kecil lainnya yaitu seperti glukosa, pirufat, laktat, dan sitokin. Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin ini sangat tinggi akan garam sehingga bakteri lebih sulit terurai. Kemudian ada kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini bisa dilihat
pada gambar ukurannya ini lebih besar dibandingkan dengan kelenjar ekrin. Kelenjar apokrin ini terdapat pada bagian tubuh yang memiliki folikel rambut seperti kulit kepala, pangkal paha, dan ketiak. Kelenjar keringat ini dapat menghasilkan keringat yang lebih pekat dan mengandung lemak. Kelenjar apokrin ini ada sejak kita lahir, tetapi kelenjar ini aktif pada saat kita setelah puber. Kelenjar apokrin ini juga dapat menyimpan zat lemak yang tebal yang bisa terjadi kontak dengan bakteri, sehingga terbentuknya bau. Bakteri ini juga bisa berkembang biak dengan cepat dan memecah sekresi kelenjar apokrin. Nah, kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin ini, mengandung protein, mengandung lemak, dan zat lain yang menghasilkan keringat ini lebih lengket. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa bau ketiak tidak enak dan bagaimana mekanismenya? Sebenarnya keringat sendiri ini tidak menyebabkan bau. Nah, penyebab bau badan ini sendiri karena adanya bakteri yang hidup di antara tubuh yang berkeringat. Tetapi bakteri bukan salah satu penyebab bau badan, karena bau badan ini tergantung pada kelenjar keringat mana yang mengeluarkan keringat ini. Nah, bau badan ini disebabkan terjadi pada kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini melepaskan keringat saat suhu tubuh naik atau pada saat kita stres. Nah, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin ini sangat bertanggung jawab atas bau badan karena mengandung protein yang sangat tinggi, yang jika diuraikan oleh bakteri akan menyebabkan bau badan. Nah, adapun hal-hal yang membuat tubuh kita ini menjadi lebih mudah bau badan, yaitu yang pertama kelebihan berat badan, yang kedua memang dari faktor genetika, yang ketiga berkeringat berlebih, dan yang keempat memakan makanan pedas dan yang menyengat. Nah, bagaimana mekanisme bisa terjadinya bau badan? Nah, aktivitas kelenjar apokrin ini bisa dipengaruhi oleh hormon androgen dan tingginya aktivitas testosteron 5-alfa reduktase yang akan merangsang sekresi apokrin. Epitel kelenjar apokrin ini memproduksi hasil sekresinya secara terus-menerus dengan jumlah yang berbeda. Selain bergantung pada faktor hormonal, bau keringat juga dapat dipicu oleh hormon androgen yang berperan dalam berkembangnya kelenjar apokrin. Nah, sekresi kelenjar apokrin ini berupa cairan berminyak dalam jumlah kecil yang dapat berwarna. Sel-sel kelenjar apokrin ini juga lebih hiperplastik dan hipertrofik dan dengan aktivitas sekresi yang lebih tinggi, sehingga hasil sekresi kelenjar apokrin ini berperan dalam produksi bau badan. Pada saat mencapai permukaan kulit, hasil sekresi kelenjar apokrin ini tidak berbau. Bau yang terjadi ini merupakan dekomposisi bakteri pada hasil sekresi kelenjar apokrin. Nah, adapun contoh bakteri yang banyak ditemukan pada ketiak yaitu bakteri gram positif, diantaranya Staphylococcus aeruginoform, terutama Corynebacterium. Nah, bakteri Propionibacterium dan Staphylococcus mampu memfermentasi gliserol dan asam laktat menjadi asam volatil, asam lemak, dan asam propionat. Asam lemak ini sampai pada permukaan kulit dalam keadaan terikat pada dua dinding protein. Kemudian contoh bakteri Staphylococcus ini mampu mengubah asam amino menjadi asam lemak
volatil yang sangat berbau, yaitu asam isofalerik, sehingga terjadi bau pada ketiak. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme kerja sediaan deodoran dan antiperspiran. Nah, deodoran ini merupakan sediaan kosmetik yang digunakan untuk menyerap keringat dan melindungi bau badan. Senyawa zat aktif yang berada pada deodoran ini mampu membunuh bakteri dari hasil keringat. Deodoran ini juga dapat mencegah dekomposisi oleh mikroba. Selain itu, deodoran juga dapat menghilangkan bau tetapi tidak menghilangkan keringat karena deodoran berbasis alkohol yang dapat mengubah kulit menjadi asam sehingga dapat mematikan bakteri. Berbeda dengan antiperspiran, antiperspiran ini merupakan sediaan kosmetik yang digunakan untuk tujuan mempersempit pori-pori kulit sehingga mengurangi keluarnya keringat. Antiperspiran ini mengandung senyawa berbasis aluminium atau senyawa yang mengandung logam, serta temporer sehingga dapat memblokir atau mempersempit pori-pori keringat sehingga dapat mengurangi jumlah keringat yang muncul dari kulit. Nah, jadi perbedaan dari mekanisme kerja deodoran dan antiperspiran, deodoran ini mampu mencegah bau badan. Ketika suhu tubuh sedang beraktivitas, suhu tubuh akan meningkat karena energi dari dalam tubuh kita digunakan. Bila aktivitas berhenti, suhu tubuh menjadi normal atau terjadi penurunan suhu. Penurunan suhu tubuh ini dapat terjadi dengan mengeluarkan garam dan air yang dibawa oleh kelenjar ekrin. Bila kelenjar ekrin mengangkut keringat, akan terjadi ekskresi lemak dan protein. Nah, hal ini membuat tubuh menjadi bau akibat lemak dan protein yang bercampur dengan bakteri. Dengan penggunaan deodoran ini dapat membantu mengurangi bau tidak sedap dari ketiak kita. Karena dalam produk deodoran ini terdapat kandungan zat antibakteri yang mampu mencegah bau badan pada ketiak kita. Sedangkan pada antiperspiran ini tuh berfungsi untuk mencegah keringat berlebih dari dalam tubuh. Mekanisme dari antiperspiran ini sebagai berikut, yaitu zat aktif di dalamnya mampu menyumbat keringat pada daerah ketiak sehingga bisa mencegah tubuh menghasilkan keringat yang berlebih. Antiperspiran ini tidak dapat digunakan untuk menghilangkan bau di area ketiak. Selanjutnya, mengenai sediaan kosmetika dekoratif. Seperti yang kita tahu, kosmetika ini merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan seperti rambut, wajah, kuku, bibir, gigi, mata yang berfungsi untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, dan memperbaiki bau badan. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kosmetik. Yang pertama ini menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu, lalu diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik, serta terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM. Penggolongan dari kosmetika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kosmetika perawatan kulit atau skincare kosmetik. Yang kedua ada kosmetika dekoratif. Yang pertama, kosmetika perawatan kulit atau skincare kosmetik ini jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Contohnya menggunakan cleanser untuk membersihkan kulit, kemudian menggunakan moisturizer untuk melembabkan kulit. Nah, kemudian ada kosmetika dekoratif. Apa sih kosmetika dekoratif itu dan tujuannya untuk apa?
Kosmetika dekoratif ini merupakan kosmetika yang diperlukan untuk merias atau menutupi cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan rasa percaya diri. Tujuan dari kosmetika dekoratif ini tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit, yang artinya tidak mempengaruhi struktur kulit. Kekhasan dari kosmetika dekoratif ini bertujuan semata-mata untuk mengubah penampilan agar terlihat lebih cantik dan dapat menutupi noda-noda atau kelainan pada kulit kita. Nah, kosmetika dekoratif ini tidak perlu adanya penambahan kesehatan pada kulit, dan kosmetika dekoratif ini dapat digunakan jika tidak merusak kulit. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi untuk kosmetika dekoratif ini, yang pertama harus memiliki warna yang menarik, yang kedua memiliki aroma yang menyenangkan, yang ketiga tidak merusak atau mengganggu kulit. Nah, meliputi apa saja di kosmetika dekoratif ini? Yang pertama itu kosmetika dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian yang sebentar, atau penggunaannya dalam jangka waktu yang sebentar. Contohnya itu ada bedak, lipstik, dan eyeshadow. Kemudian ada kosmetika dekoratif yang memiliki efek dalam jangka waktu panjang, contohnya menggunakan cat rambut. Nah, di sini ada beberapa contoh produk atau kosmetika dekoratif. Yang pertama ada alas bedak atau foundation. Fungsi dari foundation ini memudahkan penempelan bedak pada kulit, memperhalus permukaan kulit, menutupi noda atau bekas jerawat, dan menyamarkan warna kulit yang pucat. Jenis dari foundation ini ada 3, yaitu cocok untuk kulit yang normal, kemudian cocok untuk kulit yang kering, dan cocok untuk kulit yang berminyak. Selanjutnya ada sediaan kosmetika dekoratif bedak. Fungsi dari bedak ini yaitu menghilangkan minyak mengikat yang berasal dari alas bedak, kemudian melindungi kulit wajah dari sinar UV, kemudian membuat make up tahan lama, dan melengkapi tata rias agar menjadi lebih sempurna. Nah, jenis bedak ini dibagi menjadi 2, ada jenis serbuk dan padat. Kemudian ada blush on atau perona pipi. Perona pipi ini diperlukan untuk mewarnai pipi sehingga dapat meningkatkan estetika pada wajah atau pada warna pipi wajah. Karakteristik dari perona pipi ini yaitu warna yang menarik, tidak lengket, dan tidak merusak kulit. Jenis dari perona pipi ini atau blush on ini ada pada padatan, cairan, maupun sediaan krim. Selanjutnya ada eyeliner. Eyeliner ini digunakan untuk mempercantik dan menegaskan bentuk mata. Eyeliner ini diaplikasikan di sepanjang garis bulu bagian atas dan bawah bulu mata dengan sikat halus ataupun alat yang sudah ada. Kemudian ada eyeshadow. Eyeshadow ini digunakan untuk memperindah warna pada kelopak mata, kemudian membuat mata lebih tampak cemerlang. Tetapi penggunaan eyeshadow ini harus hati-hati karena digunakan pada kelopak mata bagian atas. Takutnya dapat masuk ke mata dan menimbulkan iritasi. Kemudian ada pensil alis. Pensil alis ini tujuannya untuk membentuk alis sehingga dapat diserasikan dengan wajah kita atau bentuk wajah kita. Kemudian ada maskara. Tujuan penggunaan maskara ini untuk menghitamkan bulu mata atau menebalkan dan memanjangkan bulu mata. Selanjutnya ada lipstik. Tujuan dari lipstik ini merupakan make up bibir yang anatomi dan fisiologinya agak berbeda dari kulit.
Misalkan pada bagian stratum corneumnya sangat tipis dan bagian dermis tidak mengandung kelenjar keringat atau kelenjar minyak, sehingga bibir mudah kering. Nah, syarat dari lipstik ini melapisi bibir untuk melembabkan bibir, untuk memberi warna yang merata pada bibir, dan tidak mengiritasi atau menimbulkan alergi pada bibir. Kemudian ada pewarna rambut. Tujuan dari pewarna rambut ini sediaan kosmetik yang digunakan dalam tata rias rambut baik untuk mengembalikan warna aslinya atau menutupi uban dan membuat warna lain pada rambut sehingga terlihat lebih menarik. Kemudian ada cat kuku. Cat kuku ini diberikan pada kuku bagian atas untuk memperindah kuku kita sehingga lebih menarik. Selanjutnya mengenai kosmetika dekoratif pada kuku. Kuku sendiri merupakan alat tambahan kulit yang mempunyai fungsi estetis untuk penunjang penampilan. Bagian dari kuku ini terdiri dari badan kuku, ujung batas kuku, ujung atas kuku, dan akar kuku. Adapun faktor yang menyebabkan kuku bisa menjadi rapuh, yang pertama karena cacat bawaan gangguan sistemik, infeksi bakteri atau jamur, dan faktor eksternal. Contoh faktor eksternal yang terjadi yaitu dari ukuran kuku, tekstur permukaan kuku, dan dari warna kuku. Adapun struktur kuku yang bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada badan kuku yaitu nail body. Badan kuku ini bagian yang kelihatan dari kuku yang berada di atas palung kuku mulai dari atas batas akar sampai tepi ujung lepas. Kemudian ada VH yaitu akar kuku yang berada pada dasar kuku dan tersembunyi di bawah kulit. Akar kuku ini berasal dari jaringan yang tumbuh yaitu matriks atau kandungan kuku. Kemudian terdapat jaringan-jaringan yang berbatasan dengan kuku. Yang pertama ada nail bed. Nail bed ini bagian dari kulit tempat kuku berada atau bisa disebut dengan palung kuku. Nah, nail bed ini banyak terdapat pembuluh darah yang menyediakan makanan untuk pertumbuhan yang terus-menerus bagi kuku. Palung kuku ini juga terdapat urat syaraf palung kuku. Kandungan kuku dari bagian palung kuku ini berada di bawah akar kuku dan banyak terdapat urat syaraf yaitu limfa atau getah bening dan pembuluh darah. Kemudian ada eponisium yaitu sambungan dari cusicle yaitu badan kuku yang menutupi lanula. Kemudian ada hyponisium. Hyponisium ini merupakan bagian dari epidermis yang berada di bawah ujung lepas. Adapun beberapa kosmetika yang digunakan pada kosmetika dekoratif pada kuku. Yang pertama itu ada manicure pedicure. Nah, manicure pedicure ini merupakan perawatan untuk kuku dan tangan. Nah, ini tuh bisa dilakukan di rumah dengan cara memotong, mengikir, dan mengecat kuku. Perawatan manicure ini bisa dengan cara merendam kuku dalam cairan sabun. Tujuannya ini untuk melunakkan nail plate dan kutikula. Perawatan ini juga sering dilengkapi dengan menghias kuku. Nah, manicure pedicure ini bisa dilakukan di bagian nail pad. Nail pad juga bisa digunakan untuk mengecat kuku. Nah, cat kuku ini merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami pada kuku. Kemudian digunakannya kuku buatan atau kuku tambahan.
kuku buatan atau kuku tambahan ini merupakan kepingan plastik berwarna atau tidak berwarna yang dicetakkan dengan lem pada seluruh kuku atau pada ujung kuku. Kuku plastik atau kuku buatan ini mengandung triresil etil, sedangkan lem mengandung etil sianoakrilat. Nah, efek samping dari penggunaan kuku buatan ini disebabkan oleh cairan untuk melepas kuku buatan atau perekat yang mengandung sianokarilat. Kemudian bisa juga dengan cara memahat kuku, yaitu dengan akrilik, merupakan kombinasi cairan monomer etil metakrilat dan serbuk polimer polimetil metakrilat yang diawetkan dengan akselerator organik, yaitu benzoil peroksida pada suhu kamar. Nah, bahan ini tuh jika sudah terbentuk pasta dapat dituangkan ke dalam nail plate dan mengalami polimerase dengan adanya katalis sehingga terbentuk lapisan yang keras. Nah, efek samping dari penggunaan kuku pahat ini dapat terjadi alergi setelah 2-4 bulan atau 16 bulan pemakaian, kemudian dapat terjadinya iritasi. Kemudian ada penggunaan dengan kuku gel. Kuku gel ini terdiri dari campuran monomer etil sianoakrilat dan polimetil metakrilat dengan serbuk polimer polimetil metakrilat. Kuku gel ini diolesi seperti cat kuku, kemudian jari tangan dimasukkan ke dalam kotak cahaya UV selama 1-2 menit. Penggunaan kuku gel ini juga ada efek sampingnya, yaitu reaksi alergi. Selanjutnya mengenai evaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetik. Nah, untuk apa mengevaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetik ini, yaitu untuk mengetahui suatu jenis kosmetika dari segi komposisi, bahan kualitatif maupun kuantitatif yang telah memenuhi standar sehingga dapat diedarkan atau digunakan kosmetik tersebut. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui komposisi suatu sediaan kosmetik dan kadar yang digunakan, kemudian melindungi masyarakat dari efek yang tidak diinginkan akibat kosmetiknya yang tidak memenuhi standar, kemudian pembuktian kebenaran komposisi bahan terhadap data analisis. Pertanyaan yang pertama meliputi apa saja cosmetic testing dan stability testing of cosmetic. Yang pertama ada cosmetic testing atau pengujian kosmetik. Yang pertama itu ada pengujian zat aktif. Zat aktif apa sih yang digunakan pada kosmetik ini? Kemudian ada pengujian praklinis. Pengujian praklinis ini diujikan kepada hewan percobaan tergantung pada negaranya masing-masing. Nah, pengujian praklinis ini meliputi tes iritasi kulit
dan mata. Tes ini dilakukan dengan menggosokkan bahan kimia pada kulit hewan, misalkan kepada kelinci atau tikus. Kemudian pengujian klinis. Pengujian klinis ini dilihat pada etika pengujian pada manusia. Kemudian ada protokol pengujian keamanan. Protokol pengujian keamanan ini meliputi pengujian iritasi. Pengujian iritasi ini untuk mencegah hipersensitivitas pada pemakaian kosmetik. Kemudian ada pengujian kepekaan. Pengujian kepekaan ini di Indonesia ini dapat disebut dengan PEG test, yaitu tes kepekaan kulit terhadap produk skincare atau kosmetik bagi tubuh tertentu untuk mengetahui reaksi kulit terhadap produk kosmetik tersebut. Kemudian ada pengujian fototoksisitas. Kemudian ada pengujian fotosensitisasi, yaitu apakah kita alergi apa tidak jika menggunakan produk tersebut. Kemudian keamanan dalam pengujian penggunaan kosmetik, lalu ada paparan sistemik dan pengujian mikroba. Nah, yang kelima ini mengidentifikasi program produk. Ini tuh pengujian klaim meliputi kemasan dan label. Selanjutnya ada program pengujian produk. Program pengujian produk ini meliputi evaluasi sistem pengiriman baru, pengujian klinis dan sistem pengiriman baru, dan pengujian kemasan sistem pengiriman baru. Selanjutnya ada pengawasan pasca pemasaran. Pengawasan pasca pemasaran ini yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan biasanya oleh industri farmasi terhadap kosmetik yang beredar. Nah, dilihat dari aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Selanjutnya, stabilitas testing of kosmetik atau pengujian stabilitas kosmetik. Yang pertama itu ada pengujian stabilitas produk kosmetik. Ini tuh meliputi pengujian zat aktif kosmetik, kemudian meliputi pengujian produk kosmetik. Nah, pengujian produk kosmetik ini tergantung pada bentuk sediaan, termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan oleh sebuah industri. Kemudian yang kedua ada pengujian stabilitas pada kosmetik. Pengujian stabilitas pada kosmetik ini meliputi perubahan fisik, karena perubahan fisik ini sangat tergantung pada bentuk sediaan kosmetik. Kemudian yang kedua ada kimia dan lingkungan. Kimia dan lingkungan ini meliputi pH, suhu, reaksi kimia, hidrolisis, oksidasi, maupun fotolisis. Selanjutnya ada pengujian biologis. Pengujian biologis ini meliputi cemaran mikroorganisme, pengaruh enzim atau hormon. Nah, pada stabilitas testing of kosmetik ini harus mengikuti protokol uji stabilitas yang merujuk kepada ASEAN Cosmetic Document dan CPKB ASEAN atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu meliputi apa saja mikrobiologi on kosmetik dan mikrobiologi testing. Mikrobiologi on kosmetik atau mikroba pada kosmetik ini adanya mikroba dalam produk yang dapat menyebabkan infeksi, perubahan warna, produksi gas, dan pembentukan bau. Sehingga pada produk kosmetik ini harus ditambahkan penggunaan pengawet yang merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada suatu media untuk menjamin produk ini tidak terkontaminasi atau terdekomposisi oleh mikroorganisme. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kontaminasi pada produk farmasi atau khususnya pada kosmetik ini yaitu faktor bahan baku, proses pembuatan, dan faktor penyimpanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya mikroba pada kosmetik, yang pertama itu karena
suhu, pH, konsentrasi oksigen, kandungan zat nutritif, adanya komponen penghambat, adanya saingan dengan mikroorganisme lain. Nah, adapun contoh jenis bakteri yang ditemukan dalam produk kecantikan yaitu ada Enterobakteri, Klebsiella pseudomonas, kemudian ada Enterococcus faecalis, yaitu salah satu bakteri penyebab infeksi meningitis, kemudian ada Aeromonas, yaitu salah satu bakteri yang menyebabkan gastroenteritis dan infeksi luka, kemudian ada Staphylococcus epidermidis, yaitu merupakan bakteri jahat yang tahan kepada antibiotik dan sangat mematikan. Kemudian ada Enterobakteri, merupakan bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih dan pernapasan. Kemudian pertanyaan selanjutnya meliputi apa saja mikrobiologi testing. Yang pertama ada metode khasiat pengawet. Secara umum ini dilengkapi pada asosiasi kosmetik, terus perlengkapan mandi juga bisa dan wewangian. Kemudian ada pengujian faktor yang mempengaruhi kemajuan pengawet. Faktor ini tuh mempengaruhi persiapan dan penanganan inokium, kemudian kondisi pemulihan dan perhatian pada plating. Kemudian ada pertimbangan umum untuk memformulasikan produk yang diawetkan. Nah, ini tuh berkaitan dengan interaksi pengawet, aktivitas air, dan berisi pertimbangan dalam memformulasikan suatu produk yang diawetkan. Kemudian ada tes kandungan mikroba. Tes ini berdasarkan uji lingkungan dan pemantauan serta identifikasi terhadap mikroba. Sehingga pada dasarnya pada evaluasi dan aspek kosmetik biologi mikrobiologi ini perlakuan dalam menjamin mutu suatu produk kosmetika ini tidak jauh dengan obat-obatan, yaitu harus safety, quality, dan efficacy. Kemudian pengujian terhadap sediaan kosmetika ini dilakukan pada bahan baku dan setelah menjadi produk akhir yang siap dipasarkan. Kemudian pada produk kosmetika ini harus memiliki izin edar dan wajib memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh negaranya masing-masing. Kemudian CKPB ini menjadi pedoman dalam praktek pembuatan kosmetik yang baik, yaitu dengan CPKB ASEAN. Sekian hasil jawaban yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.